Gimana kalau Anda punya asisten pribadi yang tahu segalanya, gak pernah capek, dan bisa bikin apapun yang Anda bayangin? Nah, itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Itu adalah kenyataan dari AI generatif. Dan teknologi ini lagi mengubah dunia kita, detik ini juga. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya AI generatif itu, supaya kita semua nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa sukses di era yang baru ini. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang, wah ini besar sekali. Coba deh bayangin, dulu informasi itu terbatas. Terus internet datang dan mengubah segalanya. Nah sekarang bayangin kecerdasan itu sendiri jadi kayak listrik atau air di rumah kita. Sebuah layanan yang bisa diakses siapa aja, kapan aja. Ini adalah otak raksasa di langit yang skalanya wow masif banget. Dan kita semua baru merasakan percikan awalnya. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal kenalan dulu sama konsepnya, terus kita intip cara kerjanya, lihat apa aja yang bisa dilakuin, gimana dampaknya buat kita, dan yang terakhir, skill paling penting yang perlu kita kuasai. Baik, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya makhluk baru yang namanya AI generatif ini? Yuk kita bongkar. Gini deh, ini beda utamanya. AI yang kita kenal selama ini, kayak di pencarian Google atau rekomendasi YouTube, itu ibarat pustakawan super canggih. Tugasnya menemukan informasi yang udah ada. Tapi AI generatif ini beda. Dia itu seniman atau penemu. Dia nggak mencari, tapi dia menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bisa email, puisi, kode, atau bahkan gambar yang belum pernah ada sebelumnya. Biar lebih kebayang lagi kekuatannya, coba deh pikirin kayak gini. Anda punya akses 24 jam non-stop ke, sebut saja, Einstein. Bukan cuma Einstein, tapi gabungan kecerdasan Einstein, Shakespeare, dan semua jenius dalam sejarah. Nah, sebesar itulah kekuatan yang kita omongin sekarang. Si Einstein pribadi kita ini kemampuannya luar biasa. Dia bisa akses semua buku, semua artikel, semua data di dunia. Dia bisa jadi teman diskusi, jadi pelatih pribadi, atau bahkan jadi penulis komedi. Dan yang paling keren, dia nggak pernah capek, nggak pernah bosen sama pertanyaan kita. Sabar banget. Tapi dengan kekuatan segila ini, pasti ada batasannya kan? Tentu ada. Tapi mungkin jawabannya nggak seperti yang Anda kira. Dan inilah kuncinya. Batasan terbesarnya itu bukan di teknologinya, bukan di chipnya, tapi di imajinasi kita dan cara kita berkomunikasi dengannya. Kualitas jawaban yang kita terima itu 100% tergantung sama kualitas pertanyaan yang kita kasih. Seni ngobrol sama AI inilah yang kita sebut prompt engineering. Dan ini yang membedakan pengguna biasa dengan pengguna yang jago banget. Oke, kita udah tahu apanya. Seru ya? Sekarang yuk kita coba intip dapurnya. Gimana sih cara kerja keajaiban ini? Inti dari teknologi ini namanya Large Language Model atau LLM. Gampangnya, anggap aja ini mesin tebak kata selanjutnya yang paling canggih sedunia. Dia udah ngebaca hampir semua isi internet, jadi dia jago banget memprediksi kata apa yang paling pas berikutnya. Mirip fitur autocomplete di HP kita, tapi jutaan kali lebih pintar. Proses belajarnya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, makan data. Dia dikasih makan teks dari seluruh internet jumlahnya triliunan kata. Kedua, memprediksi. Dia main tebak-tebakan kata berikutnya miliaran kali. Ketiga, koreksi diri. Tiap kali tebakannya salah, dia otomatis belajar dan memperbaiki dirinya. Nah yang terakhir, dan ini penting banget, masukan manusia. Ada orang-orang yang ngajarin dia, kasih jempol buat jawaban bagus, dan koreksi buat jawaban yang salah, biar dia makin pinter dan aman. Oke, mesinnya udah kebayang. Sekarang, mari kita lihat apa aja sih yang bisa dibikin sama kotak alat kreatif yang super canggih ini. Nah, kemampuan paling dasarnya itu mengubah teks jadi teks. Anda bisa kasih beberapa poin acak, dia bisa sulap itu jadi email profesional. Atau minta dia bikinin puisi, bahkan nulis kode program yang rumit. Wah, ini bisa hemat waktu banget sih buat kerjaan. Terus, kemampuan visualnya juga nggak kalah gila. Anda bisa deskripsiin apa aja yang ada di kepala Anda, misalnya astronot naik kuda di Mars dengan gaya lukisan Van Gogh. Dan boom! AI bakal bikinin gambarnya buat Anda dalam hitungan detik. Dan ini nggak berhenti di teks sama gambar aja loh. Yang lagi heboh sekarang itu audio dan video. Bayangin, Anda bisa bikin lagu atau klip video pendek cuma dengan ngetik deskripsinya. Masa depan dunia kreatif bakal berubah total. Nah, disinilah bagian yang paling aneh sekaligus keren.
Waktu model AI ini jadi super besar dan kompleks, dia mulai nunjukin kemampuan yang nggak pernah diajarin secara langsung. Tiba-tiba dia bisa menalar, ngerti kiasan, bahkan punya selera humor. Ini disebut emergent capabilities, kemampuan yang muncul tiba-tiba. Ibaratnya kita ngajarin komputer main catur. Tahu-tahu dia bisa nulis puisi tentang strategi catur. Aneh kan? Oke, teknologinya keren banget. Tapi pertanyaan besarnya, terus kenapa? Apa artinya semua ini buat kita, buat pekerjaan kita, buat masyarakat? Yuk kita bahas. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatannya simple ya, tapi ini mungkin salah satu grafik paling penting di zaman kita. Garis lurus itu kemampuan kita, manusia. Nah, lihat kurva yang melesat ke atas itu kemampuan AI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita hidup bareng spesies lain yang kecerdasannya tumbuh secara eksponensial. Kita semua hidup tepat di titik persimpangan yang bersejarah ini. Nah, menghadapi ini kita punya 3 pilihan cara berpikir. Pertama, menyangkal, AI nggak mungkin bisa ngerjain kerjaan saya. Ini bahaya, karena kita bisa ketinggalan. Kedua, panik, wah AI bakal ngambil pekerjaan saya. Ini juga nggak produktif. Atau yang ketiga, menjadi sangat produktif. Kita lihat AI sebagai alat yang bikin kita jadi jauh lebih hebat. Ingat ini baik-baik ya, AI nggak akan mengambil pekerjaan Anda. Tapi, seseorang yang pakai AI bisa jadi akan mengambil pekerjaan Anda. Jadi, cara terbaik ngelihatnya adalah anggap aja AI ini rekan kerja baru Anda. Dia itu jenius banget, brilliant, tapi kadang-kadang agak aneh dan butuh arahan yang jelas. Tugas kita bukan buat bersaing sama dia, tapi belajar gimana caranya kerja bareng dia. Manfaatin kekuatannya yang luar biasa sambil kita arahkan kelemahannya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Satu skill baru yang harus kita semua kuasai biar bisa sukses di era ini. Skill nomor 1 di era AI adalah prompt engineering. Ini bukan cuma soal ngetik pertanyaan ya. Ini adalah seni dan ilmu merangkai instruksi yang sempurna. Anggap diri Anda sutradara, dan AI itu aktornya. Anda harus bisa kasih konteks, kasih peran, dan tujuan yang jelas, biar aktingnya atau hasilnya bisa luar biasa. Biar kebayang bedanya, lihat deh contoh ini. Prompt yang biasa-biasa aja di kiri, bantu saya rencanakan lokakarya. Hasilnya iya pasti generik. Sekarang lihat yang efektif di kanan. Kita nggak cuma minta tolong, tapi kita kasih dia peran. Tolong wawancarai saya untuk tahu konteksnya. Ini mengubah total cara kerjanya. Kita nggak lagi bertanya, tapi kita berkolaborasi. Percaya deh, hasil akhirnya bakal beda jauh banget. Jadi kesimpulannya, kita udah lihat apa itu AI generatif, cara kerjanya, dan kemampuannya yang luar biasa. Rekan kerja jenius Anda ini sudah siap. Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan lagi apa yang bisa dilakukan teknologi ini, tapi apa yang akan kita bangun bersamanya. Masa depan ada di tangan kita untuk diciptakan. Terima kasih sudah menyimak. Teman, tahu nggak sih yang tadi kita dengar dan kita lihat itu semuanya buatan AI loh. Nah iya, itu semuanya buatan AI. Jadi bukan saya yang bikin videonya, bukan saya yang voice over suaranya, tapi itu semuanya dari AI. Nah itu semua tuh namanya Gen AI. Jadi Gen AI itu adalah singkatan dari Generative Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan generatif. Yaitu subbidang AI yang dapat menciptakan konten baru dan asli kayak teks nih, gambar, video, audio, musik, sampai juga kode program. Dan tadi kita lihat itu dia buat video, gambar juga, dan juga audio. Nah gitu. Nah gimana sih? Pasti kita bertanya-tanya gimana sih caranya AI itu bisa kerja gitu kan. Jadi teman-teman, AI itu bekerja dengan cara belajar. Nah jadi AI itu belajar dari sumber-sumber yang kita berikan gitu. Contohnya kayak tadi tuh saya ngasihin link YouTube dan mereka mempelajari gitu. Link YouTube itu isinya apa, kontennya isinya apa. Jadi setelah tahu pola dan strukturnya, mereka menghasilkan lagi konten baru. Atau ya gimana input kita gitu, gimana prompt kita. Nah, terus juga teman-teman, yang tadi saya pakai itu AI-nya dari Google, yaitu Google LM. Tapi banyak banget nih aplikasi-aplikasi Gen AI itu yang lain ya. Contohnya kayak
chatbot, ChatGPT, Gemini, DALL-E, dan lain-lain lah, masih banyak itu. Nah, terus juga AI ini digunakan di berbagai industri loh, kayak layanan pelanggan, pembuatan media, pengembangan produk, desain, perawatan kesehatan, keuangan, dan yang lain-lainnya. Itu luar biasa ya, Gen AI itu udah bisa kemana-mana gitu loh. Dan ya kalau dilihatnya sih emang ya Gen AI itu luar biasa. Mereka bisa melakukan apa aja dengan cara ya belajar. Nah sebenarnya manusia juga bisa. Kita harus belajar dengan giat lagi. Dan pasti ya kita bakal jadi lebih pintar ya. Contohnya kayak gitu aja sih. Nah terus juga kalau buat tantangannya ya, tantangan dari Gen AI itu pasti banyak sih. Ya contohnya kayak kita tuh bakal jadi khawatir nih dari Gen AI, karena bisa aja nih dengan adanya Gen AI orang-orang jahat itu disalahgunakan gitu loh, menyalahgunakan Gen AI ini, kayak ya contohnya kejahatan cyber, disinformasi, deepfake, terus bisa juga nih ada penipuan misalnya dari HP kita video call, nah ternyata yang di video itu orang misalnya artis, misalnya Baim Wong, ternyata itu tuh dari AI gitu, bisa aja kayak gitu. Nah teman-teman, dengan adanya AI ini kita bisa lihat mungkin kedepannya kita bakal banyak sekali pekerjaan yang digantikan oleh AI ya. Jadi manusia nggak terlalu banyak bekerja gitu. Tapi ada satu yang nggak bisa AI gantikan dari manusia, yaitu attitude dan juga sopan santun dari manusia. Itu nggak akan pernah bisa diganti oleh AI. Jadi gitu guys. Oke, makasih udah nonton video ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dan paham apa itu Gen AI. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.